Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alaka fil 'alamil mutawassiti baina mulkihi wa malakutihi liyu'limaka jalalata qadrika baina makhluqatihi wa annaka jawharatun tantawi 'alaika asdafu mukawwanatihi. Allah menjadikanmu berada di alam pertengahan antara alam materi dan malakutnya untuk memperkenalkan tingginya kedudukan di antara makhluk, dan engkau adalah mutiara yang tersembunyi dalam kulit ciptaannya. Innama wasi'akal kaunu min haitsu jismaniyatuka walam yasa'ka min haitsu thubutu ruhaniyatika. Alam dapat menampungmu dari sisi fisik, namun ia tidak dapat menampungmu dari sisi spiritual. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hikmah mengingatkan pada kita bahwa kita ini makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Dengan malaikat kita paling sempurna, dengan jin kita pun paling sempurna. Makanya di dalam kitab Sirrul Asrar itu bahwa manusia itu adalah mazhar atau manifestasi dari dua sifat Allah, Al-Qahhar dan Al-Latif. Dalam kitab Sirrul Asrar, Al-Qahhar itu Allah maha memaksa, artinya ada sisi gelap yang dititipkan Allah dalam diri manusia. Itu diwakili dengan manifestasi atau mazhar Allah yang namanya sifat Al-Qahhar. Nah, lalu manusia juga ada sisi lembutnya. Mazharnya, manifestnya namanya Al-Latif. Dua hal inilah yang membuat manusia menjadi sempurna. Makanya bersyukur kita bisa menjadi manusia. Kebayang jadi bolanya, sepakannya meureun ku si MS Hill Girls, sepakannya meureun ku si Beckham itu kan. Beruntung kita dijadikan Allah menjadi manusia. Secara mudahnya bahwa kita ini terdiri dari jasmani dan ruhani. Lalu di sini ada kalimat, dan tujuan diciptakannya makhluk adalah untuk kemanfaatan dirimu. Disambungkan dengan ayat Al-Quran surat Al-Jasiyah, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Allah telah menundukkan untuk kalian apa-apa yang ada di langit dan di bumi semuanya. Surat Al-Jasiyah ayat 13. Selain kita, ada yang lain diciptakan oleh Allah. Kita sebutlah itu namanya alam dunia, meskipun kita pun bagian dari alam dunia. Kita ini tadi dikatakan sebagai makhluk termulia karena kita terdiri dari jasad dan terdiri dari roh. Roh adalah esensi spiritual yang ditiupkan Allah kepada jiwa manusia. Karena esensi spiritual itulah kita menjadi mulia. Kemuliaan kita ini akhirnya dijamu oleh Allah. Allah menciptakan dunia ini, selain kita maksudnya, itu bagian jamuan karena ada esensi spiritual yang ada dalam jiwa kita. Allah ciptakan pekerjaan, Allah ciptakan yang namanya uang, Allah ciptakan yang namanya hasil, dan lain sebagainya.
Tujuan diciptakan itu semua adalah untuk melayani kita. Jadi lucu kalau seandainya kata Allah bahwa apa-apa yang ada di langit dan bumi ini semuanya untuk kita, mereka harus tunduk, lalu tiba-tiba kita malah tunduk pada dunia. Itu kan jadi masalah. Makanya diingat-ingat tuh. Jangan terfokus pada dunia, karena dunia itu sebetulnya dia diciptakan Allah untuk melayani kita. Pertanyaannya gimana caranya supaya dunia melayani kita? Otomatis pertanyaannya, caranya satu, sibukkan hati, sibukkan jiwa, sibukkan kolbu, hanya fokus pada Allah Ta'ala. Lalu yang kedua, yakini bahwa memang dunia ini diciptakan Allah untuk melayani kita, bukan untuk dilayani oleh kita. Ini kita boro-boro berpikir seperti itu, hidupnya aja nggak pede, hidup segan, mati tak mau. Napas ngesenen kemis, ngap, Senin, ngek, kemis. Bingung kemikiran isuk. Kalau kita bingung untuk memikirkan hari esok, itu pasti besoknya akan bingung kembali. Makanya jangan bingung-bingung dengan masa yang belum kita hadapi, yang belum kita lalui. Diingatkan lagi bahwa tugas kita adalah mengharapkan masa depan kita itu baik, mengharapkan masa depan kita itu tercukupi. Lalu setelah itu biarkan energi Tuhan yang bergerak untuk melayani kita dan mengabulkan dari semua permohonan kita. Karena keyakinan kita tipis, setipis tisu, akhirnya apa yang kita harapkan, apa yang kita gantungkan itu tidak terjadi. Buku teori tentang mesmerism, buku teori tentang spiritual, buku teori tentang energi sering kita baca kan? Sering kita baca. Ketika engkau berpikir positif, maka hasilnya akan positif. Ketika engkau berpikir besar, maka hasilnya akan besar. Tapi kenapa sering tidak terjadi? Karena yang digunakan hanya pikirannya saja. Yang digunakan tidak didampingi oleh kalbu. Seandainya pikiran akal pikiran kita ketika berpikir besar, berpikir sebuah keberhasilan, didampingi dengan kalbu yang selalu bergantung pada Allah, yakin, hakul yakin, itu semuanya akan terwujud. Nah, jadi permasalahannya apa? Permasalahannya gimana caranya hati kita supaya benar-benar yakin. Gimana caranya supaya kita benar-benar bisa terfokus hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi di hikmah yang ini simpel sekali. Simpel sekali. Manusia terdiri dari jasmani dan ruhani. Manusia terdiri dari insaniyah dan jasadiyah. Manusia lebih mulia dari semua makhluk yang ada. Bahkan makhluk yang ada tugasnya adalah melayani manusia. Kalau kita ingin dilayani oleh makhluk yang lain dan semua isi yang ada dalam dunia ini, maka fokuskan hati kita, kalbu kita hanya pada Allah. Lalu yakini surat Al-Jasiyah ayat 13 bahwa betul dunia ini diciptakan, yakin dunia ini diciptakan adalah untuk melayani kita semua. Lalu mulailah sinergikan antara pikiran dan hati kita. Pikiran berpikir positif, hati memasrahkan segala sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kejadian di masa yang akan datang. Karena itu lanjutannya, innama wasi'akal kaunu min haitsu jismaniyatika walam yas'aka min haitsu
Thubutu ruhaniyatika. Sesungguhnya alam dunia ini mampu menampungmu karena sebagian dirimu adalah jasad. Tetapi dunia tidak mampu menampung karena sebagian dirimu adalah roh. Jadi semua keinginan kita di dunia ini sesungguhnya bisa dunia berikan. Yakin gak dengan itu? Hah? Yakin gak dengan itu? Bahwa dunia ini seperti surat Al-Jasiyah tadi, memang Allah akan jadikan sebagai pelayan kita. Harus yakin itu. Lalu cara membersihkannya seperti apa? Cara membersihkannya, makanya dalam jiwa kita itu ada yang namanya akal, ada yang namanya nafas, ada yang namanya kolbu, ada yang namanya ruh. Akal, kolbu, nafas, ruh. Nah, 4 komponen tersebut dia harus serempak sama-sama berzikir pada Allah Ta'ala. Yang pertama apa tadi? Akal. Gimana cara berpikir, cara berzikir akal? Cara berpikir akal sangat sederhana. Berpikir positif pada diri kita, pada lingkungan, pada keadaan, terutama pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan banyak berdecak. Aduh, kumaha yeuh? Lieur ya. Kopi beak, rokok eueuh. Hasem heueuh. Maling haram. Ngahutang geus loba teuing hutangna. Coba ketika kalian nih laki-laki nggak punya rokok, nggak punya kopi, tuh boga duit, coba berpikir positif, gunakan energi akalnya, lalu fokuskan pada barang tersebut. Samsu sabungkus, aya dihareupeun, tapi ulah bari ngomong nu gelo atau mengarananya. Berpikir positif bahwa cara berdoanya seperti apa? Bahwa yang aku butuhkan Allah pasti akan memberikan. Nah, lamun teu meunang berarti teu butuh, kitu bae. Ulah nganggap Allah pelit. Itu zikir akal. Jadi zikir akal itu apa? Berpikir positif, terutama pada Allah Ta'ala. Jangan sampai akidah kita, tauhid kita malah goyang dengan pikiran kita sendiri. Katanya kita yakin bahwa la maujuda illallah. Segala yang wujud, segala yang ada, segala yang bergerak, yang terlihat maupun tidak terlihat, itu yang mewujudkannya adalah Allah. Yakin dengan itu, tapi tiba-tiba terpatahkan oleh pikiran negatif karena sebab nafsu. Karena sebab menganggap kebutuhan yang kita, keinginan yang kita harapkan itu merupakan kebutuhan yang primer. Aya kan nganggap rokok eta primer. Ayahnya mending keneh teu dahar daripada tengah rokok. Engke iraha dibuktikan kayak bulan Ramadan. 5 menit direk adan daripada ngahuapkeun sangu mending keneh nguarokok eta. Itu artinya apa? Keinginan yang dipaksakan menjadi sebuah kebutuhan. Yang kedua, zikirkan yang namanya nafas. Zikir nafas. Zikir jiwa. Gimana zikir nafas? Nafas artinya apa? Jiwa. Dalam nafas itu ada yang namanya qalb. Nafas itu hidup. Nafas itu hidup. Qulubul la yafqahuna biha. Itu kan kalimatnya begitu ya. Hati yang tidak berpikir. Artinya nafas itu bagian dari qalbu. Maka ketika kita mendapatkan musibah, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan bala, maka keluarkan nafas itu dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang gak mesti juga mengucapkan kalimat hamdalahnya, tapi napasnya mengingat bahwa segala yang terjadi itu merupakan
af'al dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, zikir qalbu. Nah, intinya sama, semua zikir itu intinya sama. Untuk apa? Mengingat Allah. Qalbu yang mana yang mengingat Allah? Qalbu yang disebut dengan fuad. Tidak ada qalbu yang disebut dengan fuad. Tugasnya dia mengingat Allah. Lalu yang terakhir ruh. Nah, ruh ini zikirnya seperti apa? Kalau qalqal, nafas, qalbu masih berbentuk kalimat. Yang unik nih ruh. Zikir ruh itu adalah musyahadah, memandang Allah Ta'ala. Makanya kalau seandainya lagi wiridan, meskipun kalian belum pernah mendapatkan ijazah talqin la ilaha illallah, coba saja irama dari la ilaha illallahnya itu ikuti. Tarik la ilaha illallah. Tarik lagi la ilaha illallah. Tarik lagi la ilaha illallah. Coba aja seperti itu. Misalnya subhanallah walhamdulillah, terus apalagi Allahu akbar, itu pun bisa dijadikan alat untuk berzikir akal, nafas dan qalbu. Kalau zikir ruh itu beda lagi. Karena ruh itu zikirnya hanya musyahadah. Musyahadah itu artinya apa? Memandang Allah Ta'ala. Jadi coba belajar nanti ketika sudah bertemu dengan seorang mursyid, bertemu dengan orang yang mentawajuhkan, akhirnya kita sudah terbiasa yang namanya zikir secara sir. Jadi ulama pak kebut-kebut zikir dekannya. Bahkan pahayang-hayang gancang. Komo pabelit yang pegawaian yang tugas. Assalamualaikum, assalamualaikum. Manallah, cukup merasa. Lalu dalam hati kita mikir, Allah ge apalin urang keur sibuk, gitu kan? Gitu kan? Dihampura ku Allah, urang ge keur boga tugas, da tugas nu nyieun Allah cenah ge. Bongan urang disibukkeun, tolol eta jelema. Kadang-kadang gitu eta. Iya. Oke ya. Oke. Dan yang paling terpenting agar supaya akal, nafas, qalbu kita dan roh kita itu bisa berzikir, hilangkan yang namanya kibir. Tahu kibir? Yang namanya sombong. Karena dalam hadis Nabi, al-kibru batrul haqqi wa ghamatun nasi. Sombong itu terkadang menolak kebenaran orang lain dan meremehkan orang lain. Nah, ini termasuk ciri-ciri sombong. Jadi kalau kalian misalnya menolak kebenaran dari orang lain, lalu meremehkan apa yang dikerjakan oleh orang lain, itu termasuk sombong. Ya, termasuk hari ini sedang terjadi polemik. Salah satu stasiun TV mengorek-korek tentang apa yang terjadi di pesantren-pesantren sana. Ya, artinya jika memang kita tidak tahu keaslian dari apa yang terjadi, nggak usah kita memblow up. Itu pentingnya kita verifikasi. Pentingnya kita verifikasi. Tapi di sini alhamdulillah enggak kan, nggak sampai kayak gitu kan. Ulak polis kalau mau cukup numpang ditutup. Hengsa salaman, enggak kan? Ya itu sih bebas-bebas aja sebetulnya. Cuman ketika ada yang terjadi seperti itu, ya ada maksud dan hak lain mungkin. Karena kan pembiasaan-pembiasaan yang positif itu sesungguhnya tujuannya agar bisa menyebar pada kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang lain nanti di luarnya. Jadi misalnya para santri dibiasakan untuk cium tangan ke yainya, ke bunyainya sambil membungkuk, itu sebetulnya bukan ingin dihormati, karena memang siapa tahu kebiasaan seperti itu akhirnya bisa terbawa ketika ketemu siapapun yang lebih tua, yang lebih berilmu, akhirnya bisa tawaddu, bisa apa? Bisa sopan, bisa beradab. Nah, ya kita sih nggak usah terlalu dipikirin ya itu ya. Tapi yang pasti
Yang pasti kalau pakai ukuran barometer hadis ini adalah ketika kita meremehkan orang lain pendapat, termasuk orang-orang yang lagi wiridan. Kan kalau dalam dunia aurat itu kan beda-beda ya, dunia thariqah itu beda-beda. Ada zikiran yang sambil jingkrak-jingkrak, ada zikiran yang sambil loncat-loncat, ada zikiran yang sambil ngegebahkeun awak dan lain sebagainya. Kita jangan meremehkan. Selagi itu bersanad ada gurunya, biarkan saja. Kecuali memang jijienan sorangan. Oke. Jadi sekali lagi bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah untuk melayani kita, dan jasad kita memang pantas hidup di dunia. Tapi kalau seandainya ruhani, esensi spiritual kita itu nggak pantas hidup di dunia. Makanya kalian kadang-kadang suka bete ya, suka kesel tepuguh, sering. Suka apa lagi? Nggak jelas, kok pengen marah. Kalau kalian sadar sesungguhnya itu ruhani kalian sudah nggak betah di tubuh kalian. Ya karena tubuhnya dipakai gibah, tubuhnya dipakai ngaco gitu, tubuhnya dipakai maksiat, akhirnya dia nggak betah, dibuatlah bete tiba-tiba, dibuatlah kesel tiba-tiba. Ngaku aja, bener nggak? Kayak gitu memang. Karena ruh itu memang tidak pantas menduduki dunia, dia hanya pantas menduduki dunia jika dunianya bersinergi. Dunia itu tubuh kita. Jadi kalau seandainya kalian tiba-tiba kesel, tiba-tiba nggak jelas. Nah ada yang tiba-tiba misalnya pengen nangis, nggak jelas pengen nangis apa nih, tapi merindukan sesuatu, cuman dia nggak jelas merindukannya apa. Dah bebene itu boga, nunggus ayah nggak diputuskan. Tapi tiba-tiba rindu, kok rindu ya, tiba-tiba pengen nangis gitu. Nah itu tandanya ruhaninya sedang kangen. Kemana? Ke Sidratil Muntaha. Tapi kalau yang tadi tiba-tiba bete itu lagi ngamuk ruhnya, pengen cepet balik gitu. Makanya kalau seandainya tidak ingin ruhnya ngamuk, pokoknya tandanya bete nggak jelas. Ditoel seetik, orang noel manena nyabok, orang nyiwit manena nonjok, orang nyiduhan manena nyiram kucai saember. Itu tandanya ruhnya sedang ngaco, jasmaninya sedang ngaco. Makanya ketika ada kondisi di mana kita bete dan lain sebagainya, berwudulah lalu perbanyak istighfar. Ini yakinnya seperti itu, dalam penjelasannya seperti itu, bahwa dunia ini bisa menampung jasad, tapi dunia tidak bisa menampung ruhani. Maknanya apa? Ruhani kadang-kadang dalam diri kita suka bete, itu tandanya dia sedang malas mendampingi ruhani kita. Oke, ya, mendampingi jiwa kita. Oke. Nah, untuk apa ruhani itu dititipkan pada kita? Keterhubungan antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsi, qala Allah ta'ala fil hadisil qudsi, la yasa'uni ardi wala simai walakin yasa'uni qalbul abdil mu'min. Bahwa alam dunia ini tidak bisa menampung alam dunia, bumi dan langit itu tidak bisa menampungku, kata Allah. Yang bisa menampungku adalah hati orang-orang yang beriman. Makanya kalau hatinya ingin dipenuhi oleh Allah, ingin disinggahi oleh Allah, syaratnya satu. Apa syaratnya? Biarkan hatimu tidak mengurus dunia. Biarkan dunia itu hanya diurus oleh akal pikiranmu saja. Paham ya? Jadi hatinya terus berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala.